Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah. 1 jam ke depan, saya akan temani Anda untuk menyaksikan sajian wayang kulit dalam durasi singkat. Kita lanjutkan dengan obrolan, diskusi, mengupas kisah yang disajikan oleh Ki Dalang dalam kacamata agama dan budaya bersama tamu-tamu kita. Pemirsa, berabad-abad sudah wayang menjadi bagian dan untuk mereka-mereka yang memahami bahasa pedalangan, wayang selalu njamani, wayang tidak pernah lekang. Saya akan menyapa tamu-tamu kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Dakwah PBNU, Kiai Haji Masrukin Abdul Majid. Assalamualaikum. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Nanang. Terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Sama-sama, terima kasih. Tamu kita yang kedua, beliau seorang penulis dan juga seorang pengajar untuk kepenulisan, terutama untuk program-program untuk guru dan murid di luar Jawa. Mas Yanusa Nugroho. Selamat datang Mas Yanusa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Yang penting sehat, Mas. Nonton wayang lagi Mas ini. Mas. Oh iya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan, seperti biasa, terlebih dahulu mari kita saksikan sebuah sajian pakliran padat oleh dalang kita pada hari ini, Ki Sri Susilo, dalam lakon Paguron Sokolimo. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama-sama. Seno Abu Kundiomo Reneng Pendowo Katimbalan Manegara Ngastina didhawuhi meguru marang penemban Begawan Durna ya Paguron Sokolimo. Kapan budal engger? Budal saiki. Yen aku nutupke lakumu kapan kowe teko Sokolimo. Ayo padha mlebu dodotku. Aku tak malumpat teko Sokolimo. Mangsa bisa ngabanyu siwit ritu mungko manembak angler boyo kontak angler boyo mati mesti nimbang ungkal gunung
nek sumuk ki sosok ki titi laras melorot munggah ki wis biasa. Oh, ngono wae Durna. Bratasena. Durna bapakku opo? Aku bakal ngenengake pendadaran murid saka 5. 1. Titise Demaring kaping pindho kridaning perang. Nanging kridaning perang ki aja nganti ana pepaten. Lan aja nganti ana sing bucik kulite. Tindakno jroning dina iki. Disengkuni apa? Krekna anak-anakmu Kurawa kandhanono. Ya kita ki dawuh. Wonten dawuh, Mas. Ngene Dursasana pripun? Gawe wakne Durna sing bakal nengake pendadaran murid saka 5. 1 titi sing Jemparing kaping pindhone bab kanuragan. Gawe wakne Durna aja nganti ana pepaten. Ning apike kudu ana pepaten. Lho kok ngoten? Mengko yen ana kepepaten Kurawa bakal kawirangan bab pendadaran iki. Lajeng kersanipun kowe metu ana si Bratasena. Sadurunge munggah ana panggung blabar kawat. Bratasena ombenana. Mengko nek wis semaput cempluke kali apa cempluke segara. Nggih, wis tak dawuh. Siswa saka 5 Pandhawa karo Kurawa. Aku pinangka dadi guru. Aku bakal nangsangake manuk ana mburi-mbure. Wit gendayaan sapa sing bisa manah pener mripate bolong kuwi tak anggap titis. Boto rubuh sing padha weruh mlenyang saka kuwi jeneng sira mengko bakal tak paringi ya kuwi wujude pusaka arda dedali kanggo jeneng sira Ger Permadi.
siswa saka 5 padha surak-surak. Ing atase manah manuk ana ndure wit dendayan. Mongko kuwi manuk gawean mung ditangsangke diles bener kowe kok disurak. Ayo iki surat maja. Iki dudu siswa saka 5. Kae ana manuk mabur. Tak panah. Iki manuk mabur tak panah bener. Lho, kae ana manuk maneh. Ana manuk meneh sing kumanap karo mungkur sawangen. Kaya botolo ora pandrite ngatu prangga ngesti rekata ingkang bocol layu abis wis ora sesongaran pamer gendung ana pertapan saka 5 sapa kowe tepungake wae aku surat maja anak kusir Adirata saka Petha Pralaya kowe sapa aku Permati kowe tak murid saka 5 kowe piyai luhur mergo sing dadi murid-murid iki kabeh piyai luhur mung manah manuk ditangsang ki lho kowe ki lumrah kowe bener aku karo merem ayo lumrah kaya ngono kok disurak arep ngopo kowe aku moh mambu tantang kebrongot rasane atiku. Lho yen kebrongot arep ngopo? Yen kebrongot arep ngopo? Ngajak apa tak turuti? Wae lah sak karepmu to. Mbok teko sesuk tak turuti kowe. Mungsuhe sapa? Suryatmaja. Sapa, Nggih? Suryatmaja. 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 Oh. Oh. Geter
Talibrata. Mireng lan sumerep Raden Suratmaja bilih punika Kang Putra. Geter penggalih lan keder sukune Sang Kunti Talibrata satemah dawah kalenggak mulat Sang Raden Bratasena. Oh. Wah, Pak Bukudi. Kujang Rahyo Bratani Kowe sapa? Oh Ngopo Suratmaja? Bocah saka ngendi? Saking Perto Praloya. Anake sapa? Wong Kusir Adirata. Kowe pamer gendong saka lima ya? Ora kena kowe pamer gendong. Pamer dogdeng ana saka lima. Iki lho pagulan saka lima. Kowe iki kok dapan neraka. Jadi kok pamer kake aja takon basa kowe. Kala Pandhawa yoga mulung kowe bocah saka ngendi? Kula saking Perto Praloya putranipun Kusir Adirata inggih Kusir Negari Ngastina. Yen ngono kowe bakal tak angkat derajatmu yen tak sawang kowe wong sekti wong pinter permadi nyatane kasoran unggul yudamu makang saka kowe kowe bakal angkat dadi Senopati ana negara ing Ngastina. Kang Bala tumingal prang campo samya ngedali kok mertadet leting kota dayang gomangun sanidi Bratasena apa diwiwiti ayo pendadaran yo oh Kang Bala tumingal prang campo samya ngedali Raden mileting kota Bratasena apa pancen pendadaran wis tak wiwiti lan cukup sakmene anak Prabu Duryudana kangge anak Prabu Kurupati mangmriki Kurawa kali anak kula Pandhawa nu pancen tememen anak kula Pandhawa mboten moga yen kasektenipun mesti sekti para Pandhawa. Wah guru Bang Cidhe Bang silakan.
Pemirsa, masih dalam acara Wayang dan Dakwah. Telah kita saksikan sebuah sajian yang luar biasa. Bagaimana Ki Sri Susilo menampilkan proses pembelajaran di Sokolimo, guru Durna yang mengajari murid-muridnya. Ada adegan yang sangat menarik saya kira. Bagaimana Ki Sri Susilo menampilkan gradasi cara memanah Arjuna dan Suryatmaja, antara Permadi dan Suryatmaja. Saya tergelitik dan ingin bertanya kepada Mas Sri, Arjuna memanah dengan mengikuti instruksi dari gurunya, tapi Suryatmaja yang kebetulan tidak berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan karena bukan kesatria, tapi yang timbul di sana yang saya lihat tadi justru kemampuannya ditunjukkan dengan cara manah mungkur, lalu memanah sambil terpejam. Apa sebenarnya yang pengen disampaikan? Namanya orang meguru. Ya. Seperti Pandawa. Orang itu kalau anak sekolah gitu aja ya, anak sekolah, pendidikan, ngemban dawe guru, insya Allah hidupnya bagus dan pandai. Karena itu menurut sama guru. Mituhu dawe Ya, guru. ya, menurut dawe guru. Jadi guru bilang A, dia ya A, B pilih. Karena dia bekti banget sama dawe guru, itu satu, mantap gitu. Nah seperti Suryatmaja, orang sombong Mas, orang sombong. Memang dia tidak alami, jadi dia itu alami, tapi dia memang hebat, manahnya hebat, sombong. Jadi kesombongan dia. Oh manuk mabur, saya pernah sama mungkur kena. Lu pernah gue manuk ditangsang kene wit mbok les. Ini kesombongan. Iya. Nah, ini kesombongan tidak bagus. Karena apa? Dia memang bukan murid Sokolimo, jadi orang luar gitu, tapi yo hebat memang, tapi sombong. Itu. Ini. Oke Mas Sri. Ya. Saya ke Mas Yanusa. Ini menarik sekali. Saya ingin kaitkan ini dengan kondisi sosial. Suryatmaja dikisahkan karena bukan bangsawan, maka kemudian yang muncul adalah ekspresi-ekspresi protes, ekspresi-ekspresi pengen menunjukkan eksistensi. Dalam pandangan Mas Yanusa sebagai penulis yang juga menulis tentang wayang, karena seluruh novel Mas Yanusa ini kan tentang wayang, bahkan novel terbaru ini tentang Karno kalau tidak salah. Jadi bagaimana ini gradasi antara Permadi ketika berguru, Suryatmaja berguru, lalu Korawa, itu kira-kira seperti apa menurut Mas Yan? Ya, ini ekspresi yang menurut saya hari ini sangat-sangat bisa kita pahami. Zaman internet, siapapun yang tidak sekolah pun bisa belajar. Iya. Tidak harus masuk perguruan tinggi, bisa belajar macam-macam. Internet tinggal klik, apa saja sudah muncul. Searching, googling semuanya. Googling mudah. semuanya. Itu luar biasa dari segi keilmuan. Tetapi hari ini juga kita juga di samping memang mengikuti sesuatu kemajuan teknologi, para orang tua seperti saya begini juga mulai khawatir. Begitu mudahnya ilmu, tapi kok anak-anak jadi besar kepala kayak Karno tadi. Iya. Kepada guru tidak ngajeni, kepada orang tua prek. Oh saya sudah bisa kok. Bahasa Inggris saya nggak perlu belajar jauh-jauh, sini aja bisa. Ini kan memang ini kenyataan sosial. Jadi kita sendiri juga harus antara menganggap ini juga penting, tetapi satu lagi bahwa ada satu sistem yang sudah terpasang, yang sudah diikuti oleh nenek moyang kita dari dulu, bahwa belajar itu ya pakai guru, ndak bisa nuruti emosinya, nuruti akal tok, ndak bisa. Iya, tertangkap bahwa ternyata kemajuan teknologi ini di satu sisi memudahkan, di sisi lain dia beresiko dan perlu disikapi secara benar. Betul. Iya Mas Jan, saya ke Yai Mas Ruhid. Dalam hal etika berguru, sebagaimana dicontohkan Permadi dan Suryatmaja tadi, dalam tuntunan agama seperti apa Yai? Ini nalarnya
semakin tinggi ilmu, semakin baik akhlak. Logikanya. Tapi ternyata sekarang itu berbeda. Zaman dulu nyari sarjana di kampung itu susahnya setengah mati. Sekarang hampir tiap rumah ada sarjana. Tapi moralitas sekarang semakin hancur. Ternyata banyak yang salah dalam menuntut ilmu. Kata Imam Burhanuddin Az-Zurnuzi, ada syair. Ada 6 syarat agar kita bisa mendapatkan ilmu yang tadi sampaikan, manfaat, yang berkah. Dalam syairnya itu kain wa khirsin wastibalin wa bulghadi wa irsadi ustadi wa tuli zamani. Ada 2 saja yang kita bahas. Yang pertama irsadid ustad, ada pembimbingnya. Jadi kita itu ngaji itu datang, ketemu kiai, ketemu guru. Hadis ini benar hadisnya. Ayat yang dibaca benar ayatnya. Tapi maksudnya bukan seperti sesuai dengan akalnya orang itu. Makanya sekarang jangan heran kalau ada orang yang mengatakan ayatnya ini, hadisnya ini, tapi kok bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Kan Islam itu ramah. Sekarang banyak pakaiannya Islam tapi malah marah-marah. Islam itu kan nutupin aib orang. Sekarang justru podium, mimbar dijadikan orang untuk menghujat orang. Islam itu kan harusnya kan menyayangi orang. Justru sekarang berujar kebencian. Potongannya Islam, tapi tidak Islami sama sekali. Kenapa? Karena memahami ayat, memahami hadis, tidak ada gurunya. Gus Dur nih Wong Jawa ya, akeh kang apal Quran hadise, seneng ngafirke marang liyane, kafire dewe gade-gadeke, yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale. Hadise bener, ayate bener, tapi atine kotor, seneng membenci orang, menghujat orang. Islam bukan agama yang seperti itu. Siap Yai. Pemahaman berhenti di teks sesungguhnya amat berbahaya. Perlu pendampingan, perlu pembimbingan. Betul. Seperti apa sesungguhnya tafsir terhadap teks itu. Betul. Iya. Pemirsa, menarik sekali obrolan kita. Nanti akan kita lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Kita jeda sebentar. Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah. Kita lanjutkan obrolan kita. Saya ingin ke Yai Masruhin berkaitan dengan, karena ini lakonnya tentang perguruan Sokalima. Jadi sesungguhnya yang ingin digambar dalam tuntunan, bagaimana sebenarnya adab seorang murid terhadap guru demi keberhasilan pendidikan atau pengajaran ini. Kalau kita memahami arti kata santri, kan kalau di agama kan belajar kepada guru kan santri. Santri adalah orang yang ikut kiai. Makanya santri dulu itu tidak boleh ketuk pintu rumahnya kiai. Jadi kalau mau sowan ya seperti ini, assalamualaikum. Kalau sekarang ketuk singgah, ketuk pintu, tapi WA malah miss call ke kiainya. Iya. Itu kaitan dengan adab sebenarnya. Dengan adab. Pertama itu. Yang kedua, tidak ada santri zaman dulu yang berani jalan di depan kiai. Pada saat sudah selesai sholat, kalau kiainya belum meninggalkan masjid, maka santri tetap duduk. Pada saat kiainya melewati santri, tidak ada santri yang bahasanya pelayon, lari-lari. Pasti santri semuanya menundukkan kepala. Ini bagian dari adab murid terhadap kiainya.
yang sekarang itu hampir hilang. Ya kalau di pesantren masih ada. Tapi di tatanan tadi Kang Ian menyampaikan, Mas Ian menyampaikan bahwa sekarang kiainya, gurunya bukan kiai ahli tafsir, tapi ahli semua. Siapa kiainya anak zaman sekarang? Syekh Google radhiyallahu anhu. Jadi sekarang ngajinya sama Google. Makanya udah nggak kenal. Sekarang coba di internet, coba kita lihat, buka medsos, siapapun kiainya, kalau bukan gurunya dia dihujat seperti orang yang pernah melakukan kesalahan sama dia. Ini kan keterlaluan ini kan. Jadi salah cara mencari ilmu yang berakibat fatal pada dirinya dan mengajak orang lain untuk melakukan kefatalan itu. Jadi namanya sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Ini nanda sekali, itu nanda sekali. Mas Ri, ini kalau kita ngomong pola, pewarisan keahlian, skill dan pemahaman di bidang pedalangan. Nah, kalau di bidang di pesantren seperti yang disampaikan oleh Yai Mas Ruhin, beberapa hal di pengajaran secara umum tadi Mas Jan menyampaikan. Menurut Mas Ri atau yang dialami Mas Ri sendiri, proses belajar menjadi dalang dulu seperti apa? Wah, memang gini. Nah, dalang itu sebenarnya sama ya, sama Ustadz sama ya, sama yang tutur-tutur gitu maksud saya. Lewat agama dan lewat budaya. Karena dalang itu macam-macam. Ada dialog, ada titilaras, ada sabet, ada sanggit, kan macam-macam kan. Harus tahu gending. Dan banyak sekali rinciannya banyak sekali. Dan itu harus belajar bener. Suluk aja. Ada suluk Mangkunegaran, ada suluk Jawa. Itu cengkoknya sudah lain. Pelok barang. Ini yang Mangkunegaran. Tan samar pamoreng sukma sinukma ya winah ya ngasepi. Nah, ini Mangkunegaran. Nah, yang Jawa tan samar pamoreng sukma sinukma ya winah ya ngasepi. Nah, lain kan? Itu sama kirok. Kirok itu ada kusaini dan kirok ras. Yang ras kan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ras. Kusaini besar. Wa'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul Pak Ustadz ya? Itu dalang ya harus tahu. Harus tahu. Suluk seperti tadi. Makanya belajar dalang itu benar-benar harus hatinya itu mantap. Pokoknya jangan menceng-menceng. Enggak cukup sabetan saja. Gini ya Mas, seandainya jadi dalang, kalau nilai sabet nilainya 7, ontawecono 7, sanggit 7, suara 7, merata. Tahu mas saya? Nah sekarang seandainya Mas Anang jadi dalang, sabetannya nilainya 9, seandainya gitu, wah hebat. Tapi suaranya nilainya 3, jeblok loh Mas Niki. Harus merata. Nah ini untuk para muda-muda besok gitu. Ini bagi Mas Anang gitu. Kalau teknis skill seperti itu, kalau kaitannya dengan misalnya di masa Mas Ri kan masih ada istilah ngenger, nyantrik kepada dalang. Dalam hubungan Mas Ri terhadap dalang sepuh yang digurui, itu seperti apa dulu hubungannya? Ya seperti Durno tadi, saya sebagai Pandawa, nyantrik sama orang senior, orang pinter dalang gitu maksud. Ini mantep. Seandainya saya nyantrik sama si dalang A, sudah mengikuti jejaknya dia. Dawe apa dituruti. Ning aja kepengen diwenehi duit. Tahu mas saya? Ini sudah lain nanti nih. Jadi ngenger pokoknya diperintah apa aja mbelekke. Patuto kuwi lho, kuwi didoni lho. Enggak apa-apa, nggo neraup. Kuwi upamane kok enek daharan bakmi. Aku ra entek iki Mas Anang. Iki gurune. Entekno Mas. Itu ilmu. Ilmu Jawa. Jadi ojo mbok tampe iki lorotan, tapi ini ilmunya si guru kepada Anda.
Itu. Iya, ini yang saya tunggu Mas Ri. Jadi ternyata hikmah dari adab itu bisa berupa apapun. Kadang tidak terjelaskan, tapi sesungguhnya kalau digeledah, kalau kita cari, oh ada sesuatu di balik itu. Nanti kita lanjutkan Mas Ri. Saya ke Mas Yanusa. Kita masih ada sedikit waktu sebelum jeda. Kalau dikaitkan dengan kondisi pendidikan secara umum, Mas Yan, dalam pandangan Mas Yan seperti apa? Iya. Ini kaitannya seperti mirip dengan Mas Ri tadi ya, bahwa ada satu metode, misalnya di dalam kepenulisan yang saya lakukan, ada metode itu namanya copy the master. Jadi menyontoh plek apa yang dilakukan oleh master. Misalnya master penulisan, kalau seni rupa ya seni rupa. Artinya kita boleh menulis jiplak semuanya sampai selesai, boleh, asal itu untuk latihan. Meniru adalah untuk latihan. Untuk latihan. Tapi jangan sampai, lah ini adabnya, jangan sampai diakui itu miliknya. Nah, sekarang banyak yang begitu. Oh iya. Wah, banyak sekali. Termasuk cerpen saya itu juga dikopi, diakoni, menang lagi. Wah, ini. Wah, iya gini. Itu bagian dari kegagalan pendidikan. Adab tadi sesungguhnya. Ya, adab. Iya. Betul, bagian dari. Ini menarik sekali Mas. Nanti kita lanjut. Yang pertama kemudian adalah adab tentang kemudian ada plagiat, lalu kemudian meniru, mestinya batasan untuk latihan tapi ini kemudian digunakan lalu terjadi klaim dan seterusnya. Tentu ada hal-hal lain juga nanti. Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tentang pendidikan ini ternyata luar biasa, faktornya banyak sekali. Di wayang ada beda-beda kondisi murid seperti Suryatmojo yang bukan kesatria tapi juga ingin pandai, sementara Pandawa dan Korawa memiliki fasilitas, sama-sama berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Toh hasilnya juga berbeda karena sikap sebagai murid Pandawa terhadap Durna dan Korawa terhadap Durna berbeda. Demikian pemirsa, tapi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih di Wayang dan Dakwah. Setelah obrolan yang menarik tadi, kita hampir sampai di penghujung acara, tapi kita masih punya sedikit waktu. Saya ingin ke Yai Mas Rukin. Apa ya yang paling penting untuk kita pahami bersama-sama soal adab dan ilmu ini? Pertama, bahwa pinternya seseorang tidak akan berarti di masyarakat kalau tidak diikuti dengan akhlak atau adab yang baik. Hebatnya kayak apa seseorang kalau akhlaknya bobrok, tidak dipakai di masyarakat. Pertama, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, satu, harus takdim sama guru. Yang kedua, harus ada gurunya. Tidak bisa kita copy paste, ilmu umum saja tidak bisa, apalagi ilmu agama. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama yang tinggi, tidak semua orang bisa jangkau. Jadi untuk mengetahui apa itu maknanya hadis, apa itu maknanya ayat, harus ada gurunya. Harus bersanad sampai Rasulullah SAW. Kalau tidak bersanad, pasti keislamannya tidak sempurna. Bukti Islamnya tidak sempurna adalah orang suka mencaci maki orang, suka membid'ahkan orang, suka mengkafirkan orang, menganggap dirinya paling benar, kelompoknya paling benar, yang lain yang beda aliran salah. Padahal Islam sangat luas. Saya ke tempat sini, bisa jadi dari sini, tapi Mas Ian bisa dari sini. Banyak jalan menuju kebenaran. Yang tidak boleh adalah kita harus yakin bahwa amaliyah kita benar, tapi kita masih memiliki celah, masih memberikan celah bahwa orang lain pun bisa benar dengan cara yang berbeda. Itu mungkin, Mas. Ya, setinggi-tinggi ilmu tetap harus menghargai perbedaan karena toh kita hidup bersama-sama. Ya. Mas Yanusa, untuk proses-proses terutama untuk murid,
untuk menjadi pintar secara benar dari sisi etika tadi seperti apa? Ya. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh dari yang diinginkan Pak Kiai tadi, bahwa proses itu memang penting. Proses itu misalnya bukan hanya disuruh mengerjakan PR ya kerjakan, bukan hanya itu, tetapi bagaimana misalnya bahkan diamnya seorang guru itu juga proses. Bahwa dia harus juga misalnya kok gurunya diam aja tuh kenapa? Dia harus mikir, itu bagian dari proses pemberian ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu apa saja? Termasuk di kampus. Jangan orang cuma mengejar cepat lulus. Kalau perlu copy paste skripsi. Sarjana palsu. Wah, lah itu kan sarjananya ya penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah proses menjadinya ini. Nah itu yang saya catat, yang hari ini kayaknya ya, mudah-mudahan saya salah ya. Sepertinya itu kok terus dilanggar semua. Yang penting aku selesai sekian tahun sarjana, nilaiku bagus. Iya. Wah, proses itu penting. Iya. Yang bisa saya tangkap kemudian adalah dari sisi Yai Mas Ruhin, ilmu beserta adabnya, tapi kemudian di Mas Yan, kesediaan untuk menjalani suka duka proses, karena pasti nggak ada proses yang ringan. Pemirsa, saya kira obrolan hari ini sangat bermanfaat. Sebagaimana izinkan saya mengutip, ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangkesing durangkara, bahwa ilmu bermanfaat itu harus dilakukan, tapi ada caranya. Tegese lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, caranya adalah dengan tetap menjaga karakter yang kokoh, kemudian akan setya budya pangkesing durangkara. Karakter yang kuat akan menghindarkan diri dari kecenderungan sikap-sikap yang salah atau angkara murka. Serat Widotomo KGPAA Mangkunegoro 4 Surakarta. Pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mas Yan, Yai, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Sebelum kita berpisah, kita saksikan pagelaran singkat dari Ki Sri Susilo, lanjutan lakon Paguron Sokolimo. Sampai jumpa di Wayang dan Dakwah edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamedare cokol dang pranyata sasmita kae kumlare dadi jangka sapa wae kang ngakuwi antuk pitutuh yakni marakining sang rahayu nyuwana tanis kolot tan mingreke blating pide pekat-pekat hanya kati paning putra. Pendadaran yang siswa saka 5 Tigane Sanjata nggih sampun cekap, Jempare nggih sampun cekap, jejering murid nggih jejering dwija kula namung badhe atur piweling sekedhik nggih, Ger.
Bilih gayuh undhak ing kawruh tumuju dhateng kawaskitan lan kawasisan menika kedah dipun lampahi kanthi saestu. Sampun geger tembungipun lekase lawan kas dejer anggenipun mudi kawruh pinambaran rentek ing santosa tatapu badhe pahanani kawruh saged rumangsuk sanubari inggih pahanani saged meper hawa nafsu ingkang tungganipun saged ngekes wujudipun dur angkara punika wekas kula geger